Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Yang sakit segera sembuh, yang dalam pergumulan menemukan jalan keluar, yang mencari rezeki menemukan kreativitas usaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan izinkan setiap perkara yang tidak inginkan terjadi dalam hidup kita, merupakan sebuah ujian iman dan kedewasaan kita. Seperti dalam firman Tuhan di Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mari kita masuk peribadatan di Minggu 15 November tahun 2020 ini dengan kita awali memujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 33. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, suaramu ku dengar. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Di tengah badai beban hidup selalu ada pertolongannya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar
Bersama-sama sesuai dengan bacaan di minggu biasa yang ke-33, kita akan mendengar sabda Tuhan yang pada kali ini Injil diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita mempersiapkan hati dalam doa. Saya hantarkan. Menghadap hadirat-Mu, memohon kasih-Mu, kami akan mendengar sabda-Mu, berfirmanlah, kami mendengar. Amin. Siksaan yang berat dan Mesias, saya ulangi, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu. Menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak yang bersama-sama hadir dalam ibadah ini, di dalam hidup ini ternyata ada faktor yang dalam diri kita menghambat atau mengurangi laju pertumbuhan iman dan pertumbuhan kedewasaan kita. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan di sini ada 2. Yang pertama, minder atau merendahkan diri, itu berbeda dengan rendah hati. Hal ini lebih dikuasai ketakutan karena tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena kita menjumpai dalam kenyataan hidup kita ada kekurangan, ada cacat, ada sakit, dan semakin menua.
Yang kedua, menganggap remeh hal kecil, sederhana, bahwa apa yang dianggap berhasil dan berguna itu yang besar, yang banyak, berlimpah dan sempurna. Kedua hal itulah yang sering menjadi perdebatan di dalam batin kita, menjadi permusuhan di dalam diri kita, sehingga itu menghambat pertumbuhan rohani dan kedewasaan kita. Bahkan kita bisa menjadi orang yang sombong rohani. Dalam bacaan di atas kita akan melihat sikap dari hamba yang diberi 5, 2, dan 1, di mana yang 5 dan 2 berbeda dengan yang diberi 1 talenta. Mungkin kita juga akan bersikap hal yang sama ketika ternyata hanya diberi 1. Loh, kok aku mau 1? Ternyata minder juga bisa berasal dari iri hati. Lainnya dapat banyak, dapat berlebih, kok aku mau 1. Dan inilah yang hambat pertumbuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa talenta itu. Talenta adalah ukuran timbangan skala 80 pon atau kurang lebih 36 kilo. Itu skala atau ukuran talenta. Tetapi 1 talenta juga bisa berarti 6.000 dinar. 6.000 dinar. Upah 1 hari adalah 1 dinar. 1 talenta itu berarti juga upah dalam 20 tahun kerja. Pada waktu itu 1 dinar adalah 750 rupiah. Jadi upah per hari pada waktu itu 750 rupiah. Jadi 1 talenta adalah 750 rupiah dikali 6.000 sama dengan 4.500.000 rupiah. Jadi 1 talenta kalau diuangkan itu 4.500.000. Jadi ternyata kalau kita membayangkan 1 talenta adalah 1, ternyata kalau kita mau melihat dengan jeli, dengan sungguh, 1 talenta itu bisa berarti cukup banyak. Nah, perikop ini berbicara tentang modal usaha, tetapi sering dihubungkan dengan bakat. Jadi orang sering menghubungkan talenta itu dengan bakat. Apa talentamu, apa bakatmu, apa yang bisa kamu lakukan. Nah, biasanya memang kalau sudah terlanjur dalam pikiran kita yang namanya 1 ya sedikit. Memang kalau kita melihat 4.500.000 cukup sedikit karena itu adalah ukuran pada waktu itu. Jika seandainya itu diukurkan pada sekarang, 1 hari seorang buruh menerima upah 30.000, maka kita bisa mengalihkan 30.000 dikalikan 6.000. Nah, saat ini kita melihat bahwa iri hati orang hamba yang punya diberikan 1 talenta, keminderan ini berasal dari iri hati. Ayat 24-25. Iri hati ini biasanya dimulai dengan mencari kesalahan. Ayat ini menceritakan dia mencari kesalahan tuannya, bahwa tuannya menuai dari tempat di mana dia tidak menanam dan sebagainya. Seperti ketika BLT, ternyata kita tidak mendapat BLT, lalu kita menjadi sangat kecewa, lalu menyerahkan perangkat desa dan sebagainya. Mari kita belajar bahwa rasa cukup itu menjadi satu yang penting dalam modal kita berkembang. Karena dengan rasa cukup itu kita mampu melihat bahwa sesungguhnya 1 itu punya potensi yang sangat besar. Bahwa 1 talenta itu ternyata 4.500.000 rupiah pada waktu itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin jauh lebih tinggi nilainya. Kalau kita hanya fokus pada kata 1 kecil, ya sudahlah. Tetapi bila kita punya dasar pikiran dan hati itu cukup, maka kita akan terbuka dengan banyak hal.
Itu yang harus kita lakukan. Rasa cukup akan membuat kita jauh dari iri hati dan menjadikan kita tidak minder lagi, dan juga tidak menjadikan kita tumpul dalam berkarya. Malah dengan rasa cukup itu akan membuat kita hidup dengan melihat banyak potensi yang ada dalam diri kita, bahkan dalam kekurangan kita, bahkan tidak terjebak untuk mencari-cari kesalahan. Hal ini juga tidak berlaku juga bukan hanya soal kita mencari rezeki, tetapi juga kreativitas dalam pelayanan, organisasi masyarakat, pertanian, dan ternak. Jadi kalau kita punya modal atau anggaran dikit, mau apa dengan modal anggaran dikit itu? Tetapi kalau disertai dengan rasa dan pikiran hati kita yang cukup, maka kita akan dimampukan untuk melihat, walaupun hanya modal sedikit, anggaran dikit, kita dapat mengolahnya dengan sangat luar biasa. Termasuk live streaming di GKJ Karangnongko itu memang bahkan tidak bermodal sama sekali gitu ya. HP untuk merekam ini juga HP pinjaman dari salah satu kru ataupun dari majelis. Sedikit memang, tetapi ternyata dari situ kita melihat bahwa ternyata banyak potensi yang dimiliki oleh jemaat dalam karya live streaming ini. Nah, mari kita hidup dengan disertai rasa cukup, maka ini akan menjadi kita semakin taat pada Tuhan. Ikan cupang modal dikit sekarang bisa beromset jutaan. Modal hanya air dan pelet sekarang bernilai jutaan, apalagi wedangan, angkringan itu modalnya cuma air, teh, gula, kopi, bisa menjadikan seorang sukses. Tinggal bagaimana kita mengolah, tetapi didasari oleh rasa cukup akan menolong kita melakukan hal-hal yang baik ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Seringkali kata melihat nilai satu adalah sangat kecil. Kami sering bersikap seperti hamba yang diberi 1 talenta. Lainnya 2, lainnya 5, kok saya cuma 1? Karena itu didasari oleh rasa iri hati, sehingga kami menjadi minder, menjadi tidak percaya diri dengan diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga sering menganggap hal itu sangat remeh. Cuma 1. Tetapi dengan dirasai rasa cukup pikiran dan hati kami, maka 1 itu ternyata bernilai 4 juta lebih. Cukup bagi kami untuk melakukan sebuah modal bagi usaha, atau melakukan sebuah karya yang lebih baik untuk menghidupi kehidupan keluarga dan menghidupi kehidupan kami. Seringkali juga ketika kami komisi hanya menerima anggaran segitu, sedikit. Kayaknya kami didorong untuk memahami rasa cukup supaya kami mampu berkreativitas dan melihat bahwa ternyata itu tidak sedikit, itu besar. Itu pemberian-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Termasuk kami bersyukur melalui proses live streaming yang sudah sekian bulan, tanpa modal kami berjalan hanya dengan kepandaian. Ternyata itu lebih dari cukup, yang membantu kami untuk bisa terus berkarya dalam karya live streaming ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-karya-Mu. Ajarkan kami jemaat untuk tidak menganggap remeh, untuk tidak menjadi orang yang minder, tetapi diyakini dengan pemahaman dan dasar segala sesuatu disertai dengan rasa cukup akan membantu kami.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan tolong kami untuk selalu mengucap syukur dalam banyak hal di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Kita dasari hidup yang merasa cukup untuk kita bisa bersyukur dan tidak iri hati pada orang lain. Dari firman-Nya, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terkumpulnya persembahan kita iringi dari Kidung Jemaat 66 bait pertama dan kedua di gunung dan di lurah. Gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan nikmat yang dengan merasa cukup, supaya kami tidak meremehkan setiap pemberian-Mu pada kami dan sesama kami. Kiranya kami dimampukan untuk bisa menjaga rasa cukup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berdoa bersama, doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita akhiri ibadah kali ini dengan membawa kehidupan kita yang penuh dengan rendah hati dan hati sebagai hamba, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita pujikan Kidung Jemaat 376, 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan.